Kotak Kapur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah kebudayaan Islam tentang Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Riwayat dan silsilah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat. Nama lengkapnya Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza bin Rabah bin Qurt bin Raza bin Adi bin Ka'ab. Beliau lahir dari seorang ibu yang bernama Hantamah binti Hashim bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Umar bin Khattab termasuk golongan bangsawan Quraisy dari Bani Adi. Ia lahir sekitar 13 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Julukannya yang terkenal adalah Al-Faruq atau pembeda kebatilan dan kebenaran. Umar bin Khattab juga adalah mertua Rasulullah SAW karena beliau menjadikan putri Umar yang bernama Hafsah sebagai istrinya. Umar adalah salah seorang yang didoakan oleh Rasulullah agar memeluk Islam selain Amir bin Hisham atau biasa dipanggil dengan Abu Jahal. Tujuan Rasulullah mendoakan Umar agar masuk Islam yaitu agar memperkuat dakwah Islam yang sedang menghadapi ancaman dari kaum Quraisy. Karena Umar itu sangat dihormati dan disegani oleh kalangan kaum Quraisy. Sebelum memeluk Islam, Umar adalah orang yang sangat keras menentang dakwah Rasulullah. Ia bersikap keras terhadap pengikut Rasulullah termasuk terhadap adiknya sendiri. Dia tidak segan-segan menyiksa dan menyakiti mereka yang memeluk Islam. Sejarah Umar masuk Islam. Ketika sang adik bernama Fatimah dan suaminya Said bin Zaid sedang membacakan Quran surat Thaha, Umar meminta membacakan ulang. Lalu tergerak hati Umar dan memuji ayat Allah tersebut, sehingga Umar mendatangi Rasulullah untuk menyatakan keislamannya. Masya Allah. Meskipun demikian, hampir tidak ada yang mempercayai bahwa Umar mengikuti ajaran Rasulullah. Sikapnya yang keras terhadap kaum muslimin berubah total setelah dia menjadi pengikut Rasulullah. Dia menjadi pembela utama Rasulullah yang paling berani dalam menghadapi musuh Islam. Keislamannya sangat mengejutkan semua pihak, baik kaum Quraisy maupun kaum muslimin. Dia kemudian menjadi satu-satunya sahabat yang sering diajak bermusyawarah oleh Rasulullah. Tidak jarang usulannya diterima oleh beliau untuk menyelesaikan masalah yang dimusyawarahkan. Kepribadian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada saat masa jahiliyah, Umar bin Khattab dikenal sebagai saudagar. Dia mahir berdagang hingga keluar jazirah Arab. Umar termasuk orang yang dihormati dan disegani di kalangan kaum Quraisy. Oleh karena itu, dia sering mendamaikan pertikaian antar suku. Baik sebelum memeluk Islam maupun sesudah memeluk Islam, Umar adalah seorang pemberani, tegas, suka berbicara apa adanya, berkemauan kuat dan sedikit keras. Dia tidak pernah takut berhadapan dengan siapapun. Sikapnya yang pemberani ini kemudian banyak membantu Rasulullah dalam menyiarkan agama Islam. Setiap ada orang yang berusaha menyakiti beliau, Umar akan selalu tampil di muka untuk membelanya. Tentang keberanian dan ketegasan Umar ini digambarkan oleh Ibnu Mas'ud yang mengatakan, Islamnya Umar adalah suatu kemenangan, hijrahnya adalah suatu pertolongan, pemerintahannya merupakan rahmat. Mulanya kita tidak dapat mengerjakan sholat karena takut dengan orang Quraisy. Akan tetapi sesudah Umar masuk Islam, dia melawan kaum Quraisy sehingga mereka membiarkan kita mengerjakan sholat. Pada saat Nabi dan para sahabat yang lain melakukan hijrah dari kota Mekah ke Yatsrib dengan cara sembunyi-sembunyi, Umar melakukannya dengan terang-terangan. Bahkan ia menantang orang kafir Quraisy yang berani menghalangi hijrahnya. Perjuangan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab menjadi khalifah selama 10 tahun 6 bulan. Selama memerintah, Umar banyak membuat keputusan-keputusan penting mengenai cara pengaturan kehidupan kaum muslimin.
Di antara usaha-usaha penting yang dilakukan oleh Umar selama menjadi khalifah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendirikan lembaga-lembaga yang mengatur masalah sosial dan hukum. Lembaga ini dibuat bertujuan untuk mengatur kehidupan kaum muslimin, antara lain lembaga pengaturan air, pengaturan makanan, pengaturan masalah-masalah masyarakat, pengaturan urusan tanah, pajak, pasar, hukum, dan sebagainya. Semua lembaga itu dibuat untuk memudahkan urusan kaum muslimin yang semakin berkembang. Perjuangan selanjutnya yaitu mendirikan Baitul Mal. Baitul Mal adalah lembaga yang bertugas menyimpan dan membagikan kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah untuk kepentingan kaum muslimin. Kekayaan itu berasal dari zakat, pajak, rampasan perang, infak, sedekah, dan sumber-sumber lainnya. Setelah dana tersebut terkumpul banyak, dana itu lalu dibagikan untuk membiayai perang, membangun masjid, membuat irigasi kebun, membantu fakir miskin, dan gaji tentara. Perjuangan yang ketiga, menetapkan tahun Hijriah. Peristiwa hijrah Nabi dan para pengikutnya adalah peristiwa besar yang penting bagi perkembangan umat Islam. Peristiwa hijrah sangat membekas dalam ingatan khalifah. Oleh karena itu, Umar kemudian menetapkan awal permulaan hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai awal penulisan kalender. Oleh karena itu, kalender tersebut disebut kalender Hijriah. Dengan demikian, di samping terdapat kalender Masehi yang terdiri dari bulan Januari sampai Desember, ada juga kalender Hijriah yang terdiri dari bulan Muharram hingga Zulhijjah. Dalam kalender Hijriah terdapat 12 bulan dalam setahun. Bulan yang dimaksud sebagai berikut: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Perjuangan selanjutnya yaitu membuat mata uang. Untuk memperlancar perdagangan di antara kaum muslimin, Umar membuat mata uang sendiri. Mata uang ini dibuat dari emas dan perak. Mata uang yang terbuat dari emas disebut dinar, dan yang dibuat dari perak disebut dirham. Dengan adanya mata uang ini, jual beli antara masyarakat dapat berjalan dengan lancar. Kalau sebelumnya cara jual beli dilakukan dengan saling menukar barang atau barter, maka kini dapat dilakukan dengan cara menukar barang dengan mata uang. Perjuangan selanjutnya yaitu membangun angkatan perang. Perjuangan ini disusun untuk mempertahankan kaum muslimin dari ancaman musuh, sekaligus untuk memperluas wilayah Islam. Beliau membentuk tentara khusus yang terlatih, rapi, disiplin, dan siap tempur kapan saja diperlukan. Sehingga para tentara memiliki kemampuan dan kemahiran mereka dalam berperang. Oleh karena itu, Umar kemudian membentuk angkatan perang yang tugasnya hanya untuk berperang, dan mereka mendapat gaji dari negara. Selama menjadi khalifah, Umar juga membuat peraturan tentang gaji pegawai dan tentara. Jika sebelumnya mereka mendapatkan bayaran dari hasil rampasan perang, maka pada masa Umar, mereka memperoleh gaji tetap yang diambil dari Baitul Mal. Jumlah dan besarnya gaji mereka disesuaikan dengan tugas dan jabatan yang dimiliki masing-masing. Perjuangan selanjutnya yaitu memperluas kekuasaan wilayah Islam. Hampir sepanjang masa pemerintahannya, Khalifah Umar bin Khattab berjasa besar dalam usaha perluasan wilayah Islam. Beliau memiliki dua nama pahlawan muslim, yaitu Amr bin Ash dan Khalid bin Walid. Amr adalah pengatur strategi perang hebat, sedangkan Khalid bin Walid adalah panglima perangnya. Berkat keuletan mereka, pasukan Islam berjumlah sekitar 40.000 tentara dapat mengalahkan pasukan Romawi yang berjumlah 240.000 tentara. Kemenangan dalam perang Yarmuk ini memudahkan pendudukan seluruh wilayah Syria oleh kaum muslimin. Setelah kemenangan ini, takluklah kota Damaskus, Aleppo, Homs, dan Antioquia. Lalu selanjutnya bergerak ke Baitul Maqdis atau Palestina.
semakin memperluas wilayah Islam dengan penaklukan beberapa kota seperti Yafa, Gizeh, Ramla, Tairus, Acre, Sidon, Askalona, dan Beirut. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 16 Hijriah dan bertepatan dengan tahun 636 Masehi. Lalu selanjutnya, kota Baitul Maqdis pun ditaklukkan oleh kaum muslimin pada tahun 639 Masehi atau tahun 18 Hijriah. Kemudian pada tahun 19 Hijriah, Amr kemudian menaklukkan negeri Mesir. Amr melakukan penyerangan secara bertahap ke kota-kota penting di Mesir. Dua di antaranya yaitu Ainus Syams dan Alexandria. Kota Ainus Syams memiliki benteng Babil yang terkenal kokoh, sementara kota Alexandria adalah kota yang selalu dipertahankan oleh pasukan Romawi. Selanjutnya, Umar bin Khattab mengirim pasukan ke Persia di bawah Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas pada tahun 636 Masehi di daerah Qadisiyah, sehingga dikenal pula dengan sebutan Perang Qadisiyah. Setelah ibu kota Persia dikuasai, daerah-daerah lainnya yang menjadi kekuasaan Persia dapat ditundukkan dengan mudah. Pada masa Umar inilah seluruh wilayah Persia berhasil ditundukkan. Selanjutnya, Umar mengirim pasukan Islam untuk menundukkan Palestina, Suriah, dan Mesir. Semua daerah tersebut juga dapat dikuasai dengan mudah berkat kepemimpinan para panglima perang yang hebat, pasukan yang terlatih, dan petunjuk khalifah yang jitu. Khalifah Umar bin Khattab meninggal pada bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi. Dia wafat pada usia 63 tahun akibat ditusuk oleh budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah. Ia sangat dendam kepada Umar yang telah mengirimkan pasukan Islam untuk menyerang Persia. Sebagai balasannya, ia menusuk khalifah kedua yang dikenal pemberani, tegas, dan adil itu. Jenazah Umar kemudian dikuburkan di sebelah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Kepemimpinannya kemudian diteruskan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Perjuangan yang terakhir yaitu berani dan bijaksana dalam memberantas kebatilan. Ia tidak menginginkan adanya kezaliman meski dengan memakai alasan yang tampaknya baik, seperti menegur seorang gubernur yang telah memaksakan membangun masjid di atas tanah orang lain. Itu adalah kebatilan dan tidak boleh terjadi. Langkah ini berarti pula ia tidak suka menggunakan cara kekerasan terhadap golongan masyarakat lemah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini Khalifah Umar bin Khattab telah memberikan keputusan dengan adil dan bijaksana. Selain memiliki sikap yang berani dan tegas, Umar juga mempunyai sifat-sifat positif sebagai berikut. Yang pertama, rendah hati, sederhana, peduli terhadap kaum muslimin, teguh memegang amanah, berpikir kritis, adil dan tegas. Yang terakhir, meneladani kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setiap orang tentu pernah memiliki kesalahan, namun kesalahan itu tentu tidak boleh terulang lagi. Sikap Khalifah Umar bin Khattab dapat kita jadikan teladan yang baik. Dia memperbaiki kesalahan pada masa jahiliyah dengan menegakkan ajaran Islam tanpa pernah takut kepada siapapun. Kita bisa mengikuti jejaknya dengan cara memperingatkan kawan yang berbuat salah dan menasehatinya agar jangan berbuat salah lagi. Tentu hal itu dapat dilakukan jika dimulai dari diri kita sendiri. Kita juga harus tegas menolak jika diajak untuk melakukan perbuatan salah. Demikian kisah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga kita dapat meneladani sikap-sikap positif yang dimiliki oleh beliau. Wassalamualaikum.